saya mau menyampaikan kepada semua mualaf, bahkan semua orang yang sering sekali membicarakan tentang Alkitab Kristen. Dengar ya, jangan SKSD, so kenal so dekat. Allah kami di dalam Alkitab itu tidak mengenal Allah lain di dalam agama yang lain. Jadi nggak usah berpikir ataupun berharap bahwa ada nubuatan berkaitan dengan nabimu di dalam Alkitab Kristen. Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua, dan semoga semua teman-teman berada dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini kita akan sama-sama lagi menanggapi mengenai klaim seseorang yang sekarang sudah menjadi mualaf, dan beliau ini mengaku mantan pendeta dan juga bergelar master teologi. Dan karena itu teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari sama-sama kita dengarkan pernyataan lengkapnya dalam cuplikan video berikut ini. Bahwa saya bernama Philip Yehuda, Master of Art, Master Divinity, dan Master Teologia. Pada masa lalu, saya adalah seorang gembala sidang, seorang pendeta. Saya ketua misi untuk kegerakan kristenisasi di Asia. Kami berlatar belakang dari keluarga para pendeta. Bapak saya pendeta, gembala sidang. Ibu saya pendeta, gembala sidang. Istri saya juga pendeta. Semua keluarga kami pendeta. Saya dapat hidayah pada tahun 2018. Pada saat itulah saya syahadat di Kementerian Agama Kota Jogja, karena memang saya berasal dari Jogja. Bagaimana saya bisa mendapat hidayah? Pada tahun 2017 saya kembali dari Tiananmen, Beijing, karena saya ketua Departemen Misi. Base camp saya ada di Toronto, Kanada, dan saya harus membawahi Asia Tenggara dan Asia Timur. Pada tahun 2017 bulan November, saya membawa tim untuk kembali merebut Nusantara Indonesia ini untuk menyelesaikan misi yang disebut dengan misi Gerakan Selatan. Alhamdulillah, saya membawa beberapa tim, baik dari Korea Selatan, dari China, dari Australia, dari Jepang, dan dari Amerika. Kami berkumpul untuk memperdalam iman Islam melalui kajian-kajian, tetapi yang paling fokus adalah kajian tentang Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perspektif daripada kitab Injil, di mana ada nubuatan-nubuatan dan ramalan-ramalan di dalam kitab Injil sendiri yang berbicara tentang Islam dan Rasulullah. Nah, dari situlah saya berkomitmen untuk berkontribusi di dalam Islam, dalam menjalankan dakwah Islamiyah. Kenapa? Karena kalau kita lihat kegerakan kristenisasi di Indonesia ini sudah sangat luar biasa. Nah teman-teman sekalian, kalian sendiri yang bisa menyimpulkan ya, apakah kemudian pernyataan beliau ini benar atau kemudian ini hanya sebagai hasil dari karangan indah saja. Nah teman-teman sekalian, terlepas dari beberapa klaim yang disampaikan oleh beliau, sebagaimana tadi teman-teman sudah mendengarkan di cuplikan video yang sudah kita tonton ini, saya mau fokus kepada pernyataannya bahwa ia melakukan pendalaman keimanannya di dalam agamanya yang sekarang, tetapi dengan menggunakan sudut pandang atau perspektif kitab Injil, yang juga beberapa mualaf yang lain mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, tetapi masih saja menggunakan ayat-ayat di dalam Alkitab untuk membicarakan tentang imannya.
Nah, seperti yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu teman-teman, kalau kita masih menggunakan kitab suci orang lain untuk melakukan pendalaman atau pengkajian terhadap iman kita, artinya kitab suci yang ada di dalam agama demikian, ya tidak sempurna adanya sehingga memerlukan referensi ataupun dukungan argumentasi dari kitab suci agama lain. Dan kita bersyukur teman-teman, karena Alkitab kita dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu sudah utuh, dan karena itu kita tidak butuh kitab suci orang lain untuk membahas, untuk mengkaji tentang iman kita, karena semuanya sudah sempurna. Kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Dan karena itu teman-teman, melalui bagian ini saya perlu memberitahukan bahwa saya sedang berusaha untuk kemudian bisa berdiskusi secara langsung kepada Bapak ini yang melalui live streaming. Dan karena itu bila teman-teman berkenan membantu, mungkin ada yang mengenal Bapak ini, bisa teman-teman bantu agar kemudian video ini bisa cepat sampai ke beliau. Jadi berhentilah menggunakan Alkitab untuk menjelaskan tentang apa yang Anda yakini di dalam agamamu. Kalau Anda mau membangun sebuah argumentasi berkaitan dengan imanmu, silakan gunakan kitab sucimu. Kalau Anda beragama Islam, ya gunakanlah Al-Quran. Jangan menggunakan Alkitab, sebab itu tidak akan nyambung. Termasuk mengenai beberapa pernyataan yang sering disampaikan akhir-akhir ini, bahwa Tuhan Yesus menubuatkan Muhammad, seperti yang diklaim oleh si Nandar. Pada kesempatan ini pun saya juga sampaikan kepada Nandar, Yonatan Nandar, kalau Anda bersedia, kita lakukan diskusi, dan saya mau kasih Anda satu bocoran pertanyaan saya. Sebab di dalam agama Islam diyakini bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Muhammad melalui malaikat Jibril. Kalau tidak salah waktunya adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tetapi, mengapa Al-Quran yang ada di beberapa negara, misalnya saja yang ada di Indonesia dengan yang ada di Maroko, itu nggak sama? Setidaknya yang viral beberapa waktu yang lalu ada 4 versi Al-Quran. Dan mana yang benar di antara 4 itu? Berbeda dengan Alkitabnya orang Kristen, sekalipun sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, tetap saja kontennya sama. Susunan kitabnya juga sama. Jadi kepada para mualaf, sebaiknya kalau Anda sudah mualaf, kalaupun Anda pengen banget membahas Alkitab, bagi saya silakan saja, tetapi harus berasaskan pada kejujuran. Jangan comot satu ayat. Karena di dalam Alkitab yang biasa mencomot ayat per ayat dan kemudian itu ditafsirkan secara serampangan, itu hanya IBLIS atau nama lainnya SETAN. Itu di dalam Alkitab. Dan karena itu pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.